Lalu kriteria berikutnya yang digunakan pria saat memilih pasangan serius atau pasangan hidup adalah prinsip atau pandangan hidup. Nah, biasanya dia akan mencari wanita yang memiliki prinsip dan pandangan hidup yang mirip-mirip dengan dia ya. Dan begitupun juga sebaliknya, gue yakin wanita juga pasti pengen dapetin cowok yang memiliki prinsip dan pandangan hidup yang mirip-mirip dengan dia. Nah, prinsip atau pandangan hidup seseorang itu dipengaruhi oleh apa sih? Dia dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Nah, ini nggak gue sebutin semua karena emang banyak. Tapi menurut gue ada 6 faktor utama yang mempengaruhi cara orang melihat hidup atau mempunyai prinsip hidup. Nah, yang pertama itu value. Ini udah gue bahas ya di faktor yang sebelumnya. Lalu keluarga, agama, pergaulan, lingkungan, pengalaman atau perjalanan hidup. Nah, nanti gue akan kasih contoh gimana sih faktor-faktor ini bisa mempengaruhi cara berpikir, pandangan hidup seseorang dan prinsipnya, membentuk prinsipnya. Nah, contoh ya misalnya keluarga. Contoh misalnya keluarganya punya culture dan ngajarin value bahwa manusia itu harus setia, punya integritas yang tinggi dan juga rendah hati. Maka kemungkinan besar orang ini pun juga akan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut, prinsip-prinsip hidup tersebut, yaitu kejujuran, integritas, rendah hati, dan prinsip tadi sudah diajarin oleh keluarganya ya. Dia akan menjunjung prinsip-prinsip tersebut dalam hidupnya dan merasa bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak bisa dilanggar. Lalu begitu juga dengan prinsip agama ya. Biasanya itu jika dia beneran taat dengan agamanya, apa yang diajarkan oleh agama tersebut, prinsip-prinsip agama yang diajarkan oleh agama tersebut akan diemban oleh dia dan dilakukan oleh dia dalam hidupnya. Nah, agama ini kan mengajarkan hal-hal yang setiap agama mengajarkan hal yang berbeda. Tapi intinya semuanya itu baik ya menurut gua. Nah, contoh misalnya satu agama mengajarkan bahwa kepentingan orang lain itu lebih penting dari kepentingan diri sendiri. Maka jika dia beneran taat, dia akan mengikuti prinsip tersebut dalam menjalani hidupnya. Jadi dalam hidupnya dia akan mementingkan kepentingan orang lain lebih dari kepentingan diri dia sendiri. Contoh lain misalnya ada agama juga yang ngajarin karma ya. Jadi jika dia beneran taat dan dia percaya dengan agamanya ini, maka dia akan melakukan sesuatu atau menjalankan hidup berdasarkan dengan prinsip ini, yaitu prinsip karma. Lalu nextnya adalah contoh dari pengalaman atau perjalanan hidup ya. Lalu gue tambahin juga hal-hal yang dia pelajarin dari konten kayak seperti buku atau website atau video mungkin, dimana kalau misalnya emang kena banget sama dia ya dia jadikan itu sebagai prinsip yang diemban dalam hidup dia. Nah, tapi menurut gua yang paling kena di orang itu adalah biasanya dari pengalaman hidup atau perjalanan hidup ya. Kalau misalnya kayak momennya itu kayak berkesan banget walaupun secara positif ataupun secara negatif, maka itu akan berdampak banget sama cara pandang dia dan prinsip dia, terutama yang negatif ya. Contoh misalnya dia sering jadi korban investasi bodong gitu misalnya, karena dia merasa kayak pengen cepet-cepet dapat duit secara cepat. Nah, kalau misalnya dia emang udah kena ini terus dia belajar, maka dia punya prinsip atau pandangan hidup bahwa ya suksesan atau duit itu nggak bisa diraih dengan cepat. Maka nextnya ya dia akan punya prinsip bahwa kesuksesan itu hanya bisa diraih dalam jangka panjang. Dan ketika dia mengemban prinsip ini dan dia belajar dari sini, maka next kalau ditawarin seperti ini lagi, jalan pintas, investasi bodong atau tawarkan keuntungan secara cepat, dia akan menolak karena dia percaya bahwa semua itu hanya bisa diraih dalam jangka panjang. Jadi dia punya prinsip seperti itu. Nah, lalu contoh terakhir pergaulan dan lingkungan ya. Ini gue cepat aja. Biasanya kalau pergaulannya seperti itu atau lingkungan seperti itu, biasanya kemungkinan besar dia juga akan ikut seperti itu. Contoh kalau misalnya dia punya pergaulan yang suka selingkuh ya, gitu teman-temannya, maka kemungkinan besar dia juga akan terpengaruh untuk jadi suka selingkuh gitu. Karena pergaulan dan lingkungan itu sangat kuat ya, bisa mempengaruhi seorang. Karena kalau lu terus-terusan bergaul setiap hari, maka lama-kelamaan ketahanan diri lu juga akan turun, dan ini akan sangat gampang dipengaruhi ya. Nah, itu dia tadi faktor-faktor yang mempengaruhi prinsip atau pandangan hidup seseorang. Menurut gua, dan ini rekomendasi gua sih, lebih baik jika kita tuh memilih pasangan yang memiliki prinsip atau pandangan hidup
yang mirip-mirip dengan kita lah ya, obviously. Walaupun gue akuin bahwa cari yang 100% sama itu nggak mungkin, karena kan orang emang memiliki prinsip dan pandangan hidup yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh faktor-faktor ini yang memang setiap orang juga memiliki faktor yang beda-beda. Tapi sebaiknya kita memilih yang secara garis besar itu prinsip utamanya tuh sama. Karena apa? Karena untuk menghindari ketidakcocokan ya dengan pasangan kita. Dimana kalau kita memiliki pandangan hidup atau prinsip yang berbeda itu, udah pasti kita bakal sering ribut, berantem, bentrok, dan konflik dan lain-lain ya. Karena jelas lah, orang kita pandangan hidupnya aja beda gitu, cara hidupnya aja beda, pasti bentrok mulu adanya. Nah, makanya penting menurut gua kita cari yang secara garis besar tuh sama. Jadi ini mesti dicari ya, mesti di research ketika kita sedang PDKT, kita sering-sering nanya mengenai ini dan menilai mereka dari action mereka ya gitu. Dan menurut gua juga kita aja milih teman, milih rekan bisnis dan lain-lain pasti ngeliat ini semua ya. Kita carinya aja yang sama. Apalagi kalau misalnya untuk pasangan, lebih penting lagi kita untuk nyari yang sama atau mirip dengan kita di sini. Nah, untuk berikutnya gue mau bahas lebih lanjut tentang agama ya. Tadi kan gue udah mention juga gimana agama itu mempengaruhi value atau prinsip hidup seseorang. Maka pada idealnya itu pria atau wanita dalam memilih pasangan pasti dia memilih pasangan yang memiliki agama yang sama dengan dia ya. Gue nggak ngomong agama secara KTP ya, tapi agama yang benar-benar ditekuni dan prinsipnya tuh benar-benar diemban oleh kedua belah pihak. Maka automatically atau secara otomatis mereka pasti mencari pasangan yang memiliki agama yang sama. Karena apa? Karena jika agamanya sama dan benar-benar diembani secara serius, maka kurang lebih atau secara garis besar maka prinsip hidup yang diemban oleh kedua pihak pasti mirip-mirip atau sama ya gitu. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya agamanya tuh beda? Kemungkinan besar prinsip hidupnya juga nanti akan beda ya, karena kan agama itu mengajarkan prinsip hidup yang berbeda-beda. Maka prinsip hidup itu nanti yang akan mempengaruhi ini ya, prinsip hidup, aturan hidup, tingkah laku, dan pengambilan keputusan seseorang. Nah, jika di keempat hal ini nanti beda dengan pasangan karena memiliki agama yang berbeda, maka udah pasti kemungkinan besar akan terjadi banyak konflik ya, banyak bentrok, banyak debat, banyak ketidakcocokan dalam hidup. Maka dari itu banyak pria yang menggunakan kriteria ini sebagai kriteria penting atau yang harus dalam memilih pasangan. Nah, kita sampai ke faktor terakhir ya yang digunakan pria dalam memilih pasangan, yaitu faktor boundaries atau batasan. Nah, menurut gue ini bukan hanya pria ya yang menggunakan ini, yang harus menggunakan ini untuk memilih pasangan, tapi wanita juga ya, karena penting menurut gue untuk nyari pasangan yang memiliki batasan yang mirip dengan kita atau agree atau setuju dengan batasan yang kita punya. Dimana ketika batasan-batasan ini udah di-agree dan disetujui di depan oleh kedua belah pihak, maka namanya konflik itu akan keminimalisir ya gitu. Nah, apabila batasannya itu sangat beda, lalu nggak see eye to eye dari segi batasan, maka kemungkinan besar akan terjadi banyak konflik ya, dimana pasangan itu nanti akan merasa tidak di-respect jika batasannya dilanggar secara terus-menerus. Nah, ini yang akan berdampak juga pada kesehatan dari hubungan tersebut. Jadi, apa aja sih batasan-batasan yang harus diomongin atau diperhatikan sebelum kita masuk dalam hubungan? Yuk, kita cek. Batasan pertama yang pengen gue omongin itu adalah tentang selingkuh ya. Nah, definisi selingkuh bagi tiap orang itu kan menurut gue beda-beda ya. Bisa aja ada yang ngomong ngechat lawan jenisnya tuh udah selingkuh, atau flirty dengan lawan jenis itu udah termasuk selingkuh. Dan ada yang bilang enggak, itu bukan selingkuh, kalau ada physical touch baru selingkuh. Nah, ini setiap orang kan memiliki definisi selingkuh dan standar selingkuh yang berbeda. Jadi menurut gue ini sebaiknya diomongin dulu di depan. Jadi ekspektasi tentang selingkuh ini bisa sinkron ya, dan bisa menghindari konflik juga di kedepannya. Lalu yang kedua, batasan tentang privasi ya. Itu seberapa private sih kalian ingin suatu hubungan itu? Apakah privasi itu dibolehkan dalam suatu hubungan? Contoh misalnya, apakah kita harus sharing password HP? Apakah kita harus selalu sharing lokasi kita kepada pasangan kita? Apakah
kita boleh menyimpan yang namanya rahasia dalam hubungan. Nah itu semua kan harus diomongin. Lalu ketiga, pertemanan ya. Seberapa intimate sih boleh berteman dengan lawan jenis, itu yang juga menurut gua harus dibicarain batasannya sebelum masuk dalam hubungan. Apakah physical touch dibolehkan, atau pergi berdua itu boleh apa enggak dengan teman yang lawan jenis dengan kita. Lalu keempat, tentang alokasi waktu ya. Berapa banyak alokasi waktu untuk diri sendiri, lalu berapa banyak alokasi waktu untuk teman dan keluarga, itu juga masuk ke dalam batasan ya. Dan ini juga menurut gua harus sinkron dan diomongin sebelum masuk ke dalam hubungan. Semakin banyak yang kita setujuin, semakin banyak yang cocok tentang batasannya ini, maka semakin cocok pula satu hubungan dan semakin bisa untuk menghindari namanya konflik yang tidak sehat ya. Nah, itu tadi guys kriteria yang dipakai oleh pria sebelum memasuki hubungan atau ke tahap yang lebih serius ya. Dan biasanya ini kriteria dipakai saat memilih atau mencari seorang istri. Nah, menurut gua kriteria ini nggak cuma hanya bisa dipakai oleh seorang pria ya, tapi semua orang pun menurut gua bisa pakai ini sebagai kriteria untuk menentukan apakah calon pasangan kita atau pasangan kita tuh cocok dengan kita ya, gitu. Banyak ya, ada 8, emang banyak, karena menurut gua memilih pasangan itu kita nggak boleh ngasal ya. Jadi memang kita harus beneran serius dan kriterianya memang harus banyak. Ini kita bisa jadikan guideline standar saat menilai suatu hubungan, kecocokan suatu hubungan itu ya. Apakah promising di kedepannya, apakah punya potensi jangka panjang bertahannya atau jangka pendek, semua bisa dilihat dari sini ya. Nah, ini kan ada 8 kriteria. Semakin banyak kriteria yang sama dengan pasangan atau calon pasangan kita, maka semakin tinggi pula compatibility atau kecocokan dengan dia. Lalu sebaliknya, jika semakin dikit kriteria yang cocok dengan dia, maka semakin rendah pula tingkat kecocokan dengan orang tersebut. Nah, ketika level kecocokannya itu kurang, maka nanti akan banyak terjadi namanya konflik ya, gitu. Nah, kita coba kasih contoh ya. Misalnya ini kan ada 8 kriteria. Misalnya kalian cocok di connection, ada values-nya juga mirip-mirip, dan set goals-nya juga mirip, agama sama misalnya. Lalu ekspektasi juga mirip-mirip, maka ini udah dapat 5 kriteria dari 8 kriteria, which is lebih dari 50%. Nah, ini kan kalau di atas 50% berarti sebuah pertanda yang bagus ya, gitu. Berarti lumayan cocok dan kurang lebih secara konflik itu bisa dihindarin. Namun kalau kriterianya itu di bawah 50%, contoh hanya 2 yang cocok misalnya ya, yang cocok hanya mindset atau boundaries ya, maka ini secara compatibility atau kecocokan itu menurut gua masih kurang ya kalau di bawah 50%. Nah, akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi banyak konflik ya dalam suatu hubungan, which is menurut gua kalau konflik itu sehat itu masih oke ya. Tapi jika konfliknya itu udah nggak sehat dan terjadi secara terus-menerus, secara regular dan terlalu sering karena ketidakcocokan dalam hal ini, maka itu sangat tidak bagus buat hubungan ya, sangat bahkan berdampak negatif pada hubungan. Sebaliknya ya, kalau emang kedua pasangan itu memiliki level kecocokan yang tinggi, dimana seperti tadi gue bilang konflik itu bisa diminimalisir ya, maka semakin tinggi pula chance untuk adanya respect dan trust dalam hubungan, which is ini a good sign atau pertanda yang bagus ya dalam hubungan. Dan ketika kriteria-kriteria ini sudah ada dalam hubungan dan respect ada dan trust itu ada dalam hubungan, maka semakin tinggi pula semangat kita untuk mempertahankan hubungan tersebut, karena kita merasa hubungan tersebut worth it ya untuk dipertahankan, which is ini salah satu resepi atau resep untuk hubungan jangka panjang, dimana hubungan jangka panjang itu nantinya hubungan yang langgeng dan juga harmonis ya. Ini kan yang semua kita mau dalam satu hubungan, instead of hubungan yang jangka pendek. Maka dari itu penting ya, kembali lagi pada memperhatikan kriteria-kriteria ini dalam memilih pasangan. So tadi video dari gua, Sobat Ladies, semoga membantu ya. Be the one, so you get the one. Thank you, bye bye.